Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Ghafur yang tak pernah tidur, Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang terindah kita haturkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita yang senantiasa kita ucapkan, kita lantunkan, menjadikan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah yang nantinya akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, rekan-rekan semua, di dalam kehidupan ini, roda kehidupan tidak selamanya ada di atas, tidak selamanya ada di bawah. Karena roda itu selalu berputar seiring dengan berputarnya usia kita. Oleh karenanya ada formulasi yang ditawarkan oleh ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang mengatakan ada 3 kebahagiaan yang akan kita capai apabila kita memegang kepada 3 hal tersebut. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberikan apapun juga oleh Allah, nikmat yang besar dari Allah maupun nikmat yang kita rasakan mungkin kecil, itu akan kita syukuri sekecil apapun, sebesar apapun pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan bersyukur, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku akan aku tambah, tapi apabila mereka kufur, maka azab yang akan Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah ini. Ketika kita bersyukur, ada 3 syarat yang harus kita punya. Yang pertama adalah ketika kita bersyukur dengan hati kita, bahwa menekatkan dalam hati nikmat ini adalah semuanya datangnya dari Allah, bukan datangnya dari makhluk, bukan datangnya dari suami, bukan datangnya dari atasan, tapi semua rizkinya itu dari Allah. Tapi ketika kita menekatkan bahwa ini semua dari Allah, Allah juga memberikan pelajaran kepada kita. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia pasti akan bersyukur kepada sesama manusia. Istilahnya itu berterima kasih dengan wasilah daripada kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, yaitu menceritakan apa-apa yang telah kita dapatkan, nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan. Itu tata cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Bukan sepertinya kita bersyukur di status, tapi kita berbagi rasa syukur itu, yaitu bisa dengan anggota badan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bukan hanya di status. Alhamdulillah rezeki anak soleh hari ini mendapatkan gaji dan naik gaji juga, dan ditambah plus juga bapaknya diangkat menjadi manajer atau sekian macam. Itu tidak usah kita upload. Karena apa? Di dalam kita menceritakan kenikmatan juga ada batasannya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang banyak, kita meregangi teman kita yang memang kesusahan. Ketika kita menceritakan bagaimana bahagianya kehidupan kita bersama suami kita, mungkin ada teman kita yang merasa sengsara dengan kehidupan rumah tangganya. Oleh karenanya, ketika kita menceritakan kenikmatan, ceritakanlah kepada orang yang tepat. Jadi di sosial media itu tidak semuanya orang tepat untuk kita sampaikan kenikmatan atau kegundahan kita atau kesedihan kita. Yang ketiga yaitu syukur dengan anggota badan. Ketika kita bersyukur dengan anggota badan, kita laksanakan apa yang telah Allah berikan dan telah Allah karuniakan kepada kita. Kita sholat duha saja, bukan kita, jangan ada dalam hati kita merasa diri sudah melaksanakan lebih daripada yang telah Allah perintahkan. Karena kita diperintahkan sholat 5 waktu, tapi kita tambahin dengan duha. Itu bukan berarti kita tambahan, itu hanya rasa syukur saja kepada Allah. Ini hanya bersyukur atas persendian 360 persendian yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita sombong melakukan sesuatu kebaikan, itu tidak sebanding dengan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, untuk apa kita sombong? Masih banyak orang yang lebih dari kita
tapi dia merasa kurang dalam berbuat baik. Yang selanjutnya, tips kebahagiaan yang kedua yaitu sabar ketika mendapat musibah. Seperti tadi disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Di sana dikatakan bahwa Allah senantiasa memberikan kepada kita cobaan. Baik itu kekurangan makanan, ketakutan, juga akan kekurangan harta benda dan lain sebagainya. Dan di dalam surat Al-Anbiya dikatakan bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah atau sebagai cobaan. Dan hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Dan ini mengindikasikan bahwa Allah senantiasa memberikan kita kebaikan dan juga keburukan. Oleh karenanya ketika Allah berikan kebaikan, maka hati kita bersyukur. Ketika Allah memberikan yang sepertinya dilihatnya oleh kita adalah keburukan, maka waktunya kita untuk bersabar. Sabar juga harus 3 hal. Ada 3 rukun yang dalam bersabar itu. Yang pertama yaitu syukur dengan hati, bersabar dengan hati. Yang kedua sabar dengan lisan. Yang ketiga sabar dengan perbuatan. Sabar dengan hati bagaimana? Ketika contoh dari ibu di sini banyak yang nonton sinetron. Ketika kita mendapatkan HP, di dalam HP suami kita ada chat dengan orang lain, sabar di dalam hati kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah uji kita, apakah dengan chat pasangan kita yang memang dikatakan ada sesuatunya, apakah dari kata-kata kita jadi kita tidak mempunyai kata-kata yang baik kepada suami atau tidak. Itu sabar. Ketika kita sabar, kita tetap santun, kita tetap menjaga perasaan pasangan kita tetap menjaga bahasa kita kepada orang yang memang telah menyakiti kita. Kemudian dengan perbuatan, apakah ketika kita mendapatkan cat seperti itu, HP akan menjadi terbanting atau HP arek dikuncungkeun, sugan arek digoreng? Itu ketika sabar dengan perbuatan. Jadi ketika Allah berikan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata-kata inna lillahi itu bukan hanya ketika kita mendapatkan kesedihan atau ketika kita mendapatkan ada orang yang meninggal, apapun, bahkan ketika Umar bin Khattab mendapatkan jabatan, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang selanjutnya, yang ketiga, kunci kebahagiaan yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi adalah istighfar ketika kita mempunyai kesalahan atau meminta ampun kepada Allah. Dikatakan oleh Rasul bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap orang itu yang berbuat kesalahan itu, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Oleh karenanya tidak ada salahnya dan selayaknya sejatinya kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita kepada orang lain, atas perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang bertaubat itu seperti tidak punya dosa. Sekarang kita berdosa, kita beristighfar minta ampun kepada Allah, besok kita berbuat dosa lagi, kita istighfar lagi. Ketika kita istighfar, Allah berkata bahwa hambaku tahu bahwa ampunanku lebih luas daripada ampunannya. Maka Allah sangat senang. Tapi ulang ulang deui gitu. Bongbong Allah Maha Ampun, isukan kitu deui teh naon ge istighfar deui. Tidak seperti itu. Tapi kita orang yang bodoh adalah yang 2 kali berbuat kesalahan yang sama. Oleh karenanya marilah kita sama-sama perbaiki diri, sama-sama kita menjadikan diri kita lebih baik lagi dengan berpegang kepada 3 kebahagiaan, kunci kebahagiaan. Yang pertama tetap bersyukur kepada Allah. Yang kedua bersabar dengan apa yang telah Allah berikan, baik dan buruknya yang telah Allah berikan kepada kita. Kadang rencana Allah itu lebih indah dari apa yang kita inginkan. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan Allah menginginkan apa yang kita inginkan.
Yang ketiga adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.